Halo semuanya, selamat datang di Bola Adalah Teman, tempat kita ngobrolin sepak bola dengan santai tapi tetap mendalam. Hari ini kita bahas topik yang jarang dibahas tapi sering terjadi di dunia sepak bola, yaitu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pelatih yang dihukum atau disuspend atau di-ban atau dilarang untuk mendampingi tim. Kasus terbaru baru aja datang dari manajer Liverpool Arne Slot yang baru aja kena larangan mendampingi tim selama 2 pertandingan. Tapi sebenarnya apa sih dampak dari hukuman kayak gini buat seorang pelatih? Apakah mereka masih bisa memberikan instruksi ke timnya? Dan apakah ada cara untuk mengakali aturan ini? Kita akan bahas di Bola Adalah Teman hari ini. Pertama-tama, gimana sih seorang pelatih bisa kena hukuman? Apakah mereka bisa dapat kartu seperti pemain? Jawabannya bisa banget. Di Premier League dan banyak liga lainnya, pelatih dan staf di area teknis itu bisa mendapat kartu kuning atau merah, sama seperti pemain. Tapi bedanya, sistem akumulasi kartu buat pelatih itu sedikit berbeda. 3 kartu kuning dalam pertandingan berbeda, artinya skorsing 1 laga. 6 kartu kuning, skorsing 2 laga, 9 kartu kuning, skorsing 3 pertandingan, dan 12 kartu kuning dianggap melanggar kode etik dan bisa dapat hukuman tambahan. Ketika seorang pelatih langsung dapat kartu merah, mereka akan dilarang berada di pinggir lapangan minimal 1 pertandingan. Tapi kalau kasusnya lebih parah, misalnya ada tindakan kasar atau menghina wasit, hukumannya bisa lebih panjang, bahkan sampai dilarang masuk stadion. Salah satu contoh paling terkenal adalah Jose Mourinho di tahun 2015. Saat itu dia dihukum stadium ban karena konfrontasi dengan wasit John Moss setelah Chelsea kalah dari West Ham, dan Mourinho marah-marah di ruang wasit dan menolak pergi, sampai akhirnya dihukum tidak boleh masuk ke stadion Chelsea di laga berikutnya. Jadi kalau pelatih udah terlalu sering melanggar aturan, mereka bisa mendapat hukuman yang lebih berat dari sekadar larangan mendampingi tim di pinggir lapangan. Terus apa aja yang nggak boleh dilakukan pelatih kalau mereka dihukum? Seperti tadi kita bilang, hukuman buat pelatih itu ada beberapa tingkat tergantung beratnya pelanggaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kartu merah saat pertandingan. Kalau seorang pelatih dapat kartu merah, mereka langsung dilarang kembali ke lapangan. Bahkan mereka nggak boleh duduk di tribun stadion untuk menonton pertandingan. Selain itu, setelah pertandingan selesai, mereka juga tidak boleh mengikuti sesi wawancara dengan media. Kedua, larangan di sisi lapangan atau touchline ban. Ini hukuman yang paling sering terjadi. Pelatih yang kena touchline ban nggak boleh berada di pinggir lapangan sebelum, saat, atau sesudah pertandingan. Ini termasuk nggak boleh ikut pemanasan tim, tidak bisa memberikan instruksi langsung ke pemain dari pinggir lapangan, dan harus duduk di tribun direktur atau tempat lain yang jauh dari area teknis. Ketiga, extended touchline ban atau larangan di pinggir lapangan yang lama. Nah, kalau hukuman ini lebih berat, ini seperti kasus Arne Slot yang awalnya diperkirakan kena skors 2 pertandingan. Nah, ini dia extended touchline ban. Ada aturan tambahan juga, yaitu 30 menit sebelum pertandingan hingga 30 menit setelahnya pelatih tidak boleh berkomunikasi dengan tim. Ini berarti mereka juga nggak bisa masuk ke ruang ganti sebelum atau sesudah pertandingan berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah larangan masuk ke stadion atau stadium ban. Ini adalah hukuman yang paling berat buat pelatih. Kalau mereka kena stadium ban, mereka sama sekali nggak boleh masuk stadion di hari pertandingan. Selain itu, mereka juga nggak bisa menggunakan fasilitas klub di stadion, tidak boleh berada di sekitar stadion atau tempat yang bisa melihat pertandingan langsung, dan dilarang berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan tim selama pertandingan berlangsung. Jadi ini benar-benar hukuman yang membuat pelatih kehilangan kendali atas timnya di hari pertandingan. Nah, apa yang masih bisa dilakukan oleh pelatih? Meskipun dilarang di pinggir lapangan, pelatih sebenarnya masih punya beberapa cara untuk mempengaruhi pertandingan. Buat hukuman touchline ban, pelatih masih bisa memberikan instruksi pra pertandingan di ruang ganti. Dia masih boleh berada di ruang ganti waktu halftime. Dia bisa mengirim pesan lewat telepon atau kurir ke asisten pelatih di bangku cadangan. Dan dia juga boleh menghadiri konferensi pers sebelum dan sesudah pertandingan, meskipun tidak boleh ikut wawancara di pinggir lapangan. Tapi kalau hukumannya yang lebih berat seperti stadium ban, nah itu pelatih benar-benar terputus dari timnya di hari pertandingan. Nah, bagaimana pelatih
menyiasati hukuman ini. Jadi di dunia sepak bola ada banyak cerita ya tentang bagaimana pelatih mencoba mengakali aturan waktu mereka dihukum. Misalnya ada beberapa pelatih yang tetap memberikan instruksi lewat telepon atau perangkat komunikasi lain. Beberapa bahkan mengandalkan kurir, biasanya staf atau official club, untuk menyampaikan pesan ke pemain di lapangan. Kita juga pernah dengar cerita tentang pelatih yang menyamar atau mencari cara unik buat tetap terhubung ke timnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Jose Mourinho, ketika dulu dia pernah masuk ke ruang ganti lewat keranjang cucian berjam-jam sebelum pertandingan karena dia dihukum stadium ban atau larangan untuk masuk ke stadion. Nah, ada juga kasus Andoni Iraola, manajer Bournemouth, yang mengeluh karena di Inggris kartu kuning pelatih itu tidak bisa mengajukan banding, berbeda dengan di Spanyol. Dia juga mengeluh kenapa kalau pemain 5 kartu kuning baru dapat hukuman, sementara pelatih baru 3 kartu kuning udah dapat hukuman. Jadi meskipun aturan ketat diterapkan, sebenarnya masih ada cara buat pelatih untuk memberikan pengaruh ke timnya. Jadi itu dia, meskipun pelatih dilarang mendampingi tim di pinggir lapangan, mereka tetap bisa mempengaruhi jalannya pertandingan dengan berbagai cara. Nah, gimana menurut kamu? Apakah hukuman seperti ini cukup efektif? Atau seharusnya ada sistem yang lebih adil? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Plus, share juga ke teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and we'll see you when we see ya.